Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Gerak Harmonis Teredam atau GHS Teredam. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Aldian Prasetya Nugraha, Muhammad Fauzan Hendra Rahmawan, dan saya sendiri, yaitu Syafiq Antoni Syarbin. Pada materi gerak harmonis teredam ini, yang akan kami bahas yaitu gerak harmonis teredam, gerak harmonis teredam lemah atau underdamped, kemudian gerak harmonis teredam kritis, selanjutnya gerak harmonis teredam kuat, dan contoh gerak teredam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gerak harmonis teredam. Dalam pembahasan yang terdahulu, masih dianggap bahwa titik massa yang melakukan osilasi sederhana tidak mengalami redaman seperti karena gaya gesekan, sehingga dapat berosilasi terus-menerus. Pada kenyataannya, amplitudo osilasi makin lama makin berkurang, hingga akhirnya menjadi nol. Hal ini terjadi karena pengaruh gaya gesekan. Contoh gaya gesekan ini misalnya yaitu gesekan dengan udara, hembusan angin, maupun gesekan dengan air seperti pada sistem massa pegat yang ditunjukkan oleh gambar. Osilasi yang demikian disebut osilasi teredam. Menurut Giancoli 1997, osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berubah gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Dapat disimbolkan sebagai F gesekan sama dengan min BF, dengan B sama dengan tetapan redaman dan V sama dengan kecepatan. Gaya total yang bekerja pada beban yang berosilasi yaitu sigma F total sama dengan min Kx min Bx aksen, sehingga menghasilkan persamaan umum GHS teredam yaitu D kuadrat X per T kuadrat plus B per M X aksen plus K per M X sama dengan 0. Adanya redaman menyebabkan amplitudo berkurang perlahan-lahan hingga akhirnya menjadi 0. Berkurangnya amplitudo osilasi menunjukkan bahwa energi benda yang berosilasi berkurang. Terdapat 3 jenis redaman, yaitu redaman lemah, redaman kritis, dan redaman kuat. Selanjutnya yaitu, pada gerak harmonis teredam, pola yang berbeda akan kita peroleh untuk nilai yang berbeda pula, seperti pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan pola penurunan amplitudo dari sebuah fungsi berbentuk xt sama dengan eksponensial pangkat min alfa t cos 2 pi t dengan alfa sama dengan 1. Jika dibuat plot antara t dan amplitudo, maka kita akan memperoleh hasil berupa pola penurunan amplitudo secara eksponensial, sehingga dapat dirumuskan sebagai AT sama dengan A0 dikalikan eksponensial pangkat min alfa t, sehingga dapat dihasilkan xt sama dengan AT cos omega t plus theta, atau xt sama dengan A0 dikalikan eksponensial pangkat min alfa t kalikan cos omega t plus theta. Berdasarkan karakteristik gerak harmonis teredam, maka bentuk umum gerak teredam yaitu xt sama dengan x0 dikalikan eksponensial pangkat alfa t. Kemudian kita turunkan sehingga dihasilkan derivatif pertama sama dengan dxt per dt sama dengan alfa x0 dikalikan eksponensial pangkat at sama dengan alfa xt. Kemudian kita turunkan lagi sehingga menghasilkan derivatif yang kedua yaitu d kuadrat xt per dt kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikalikan x0 dikalikan eksponensial pangkat alfa t sama dengan alfa kuadrat xt. Sehingga dihasilkan persamaan gerak teredam yaitu m alfa kuadrat x plus b alfa x plus kx sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan x sehingga dihasilkan m alfa kuadrat plus b alfa plus k sama dengan 0. Lalu penyelesaian akar persamaan yaitu alfa sama dengan min b
plus minus akar B kuadrat min 4MK per 2M. Dan diperoleh persamaan karakteristik geraknya, yaitu D sama dengan akar B kuadrat min 4MK. Baiklah, sekian dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Aldian dan Fauzan, di part berikutnya. Terima kasih.